Joko Widodo itu yang kita udah tahu 10 tahun ini bajingan penipu. Dari mulai presiden dan pembantu utamanya dalam penegakan hukum adalah Kapolri. Presiden Donald J. Trump, jangan biarkan kondisi bangsa yang carut marut ini oleh yang namanya Joko Widodo dan turunan anaknya menghancurkan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Egy Durjana sedang kesal. Pengaduannya ke Amnesty Internasional di London itu tidak diperdulikan dikarenakan dianggap tidak penting. Nah, kira-kira nih Egy Durjana ini setelah pengaduannya di Amnesty Internasional tidak diperdulikan alias tidak dianggap penting, pulang nggak kira-kira Egy Durjana ini menjelang penetapan Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka? Kira-kira gimana nih? Teman-teman bisa ketik di kolom komentar ya. Dan ini ada yang lucunya lagi nih, yang ngakunya pinter dokter ya, Siti Pa, katanya berkirim surat ke Presiden AS Donald Trump. Kira-kira apa hubungannya dengan Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat? Aduh, inilah ya ngakunya pinter padahal sebaliknya. Saya nggak mau bilang goblok ya. Nah, seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Apa proteksinya dari Amnesty Internasional? Kita tidak memaksa, cuma bertanya. Kalian membuat NGO ini kan manfaatnya supaya dinikmati banyak orang dalam konteks pelanggaran hak asasi. Tapi kita udah jelas ada kayak begini, tapi nggak dianggap penting. Nggak dianggap penting. Nggak dianggap penting. Ya iyalah, nggak dianggap penting. Jadi kalau menurut saya, Egy Sujana adalah seorang pengecut, ya, yang membuat gaduh negara ini, ya, berlaga seperti bahwasannya dia tersakiti, ya, dikriminalisasi, ya. Selama ini kan waktu dia melaporkan ke Barreskrim dengan tim TPUA-nya, ya kan, sedang diproses, dipanggil untuk dimintai keterangan dalam gelar perkara tidak hadir. Katanya sakit di Malaysia, ya. Dan proses itu tetap berjalan. Nah, ini sekarang prosesnya kemarin itu dia meminta ada gelar perkara khusus. Dilakukanlah gelar perkara khusus. Nah, kemudian ya mencoba untuk mempengaruhi opini publik dengan menggunakan kursi roda. Ya bermain drama lah untuk drama. Itu. Coba ini apa kita lihat. Dia rupanya lari ke Inggris. Sedangkan yang lain ini kan siap-siap untuk jadi saksi terlapor kan, termasuk yang 12 orang itu. Nah, ini di Inggris melapor kepada Amnesty Internasional. Apakah dia pakai kursi roda? Sehat-sehat aja dia, nggak ada masalah kan gitu. Jadi intinya adalah memang ada satu grand design ya untuk menghancurkan kredibilitas dari Pak Jokowi yang selama ini sukses secara global ya. Dia bisa membuat negara kita ini semakin maju di bidang infrastruktur. Ya, yang sekarang diterusi oleh Pak Prabowo dalam bidang SDM. Ini adalah duit tunggal Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini untuk memajukan bangsa kita. Egy Durjana ternyata pengecut. Bahkan kami sudah bersurat kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald J. Trump, untuk menunjukkan kesungguhan kami untuk membawa persoalan kriminalisasi kami ini ke Donald Trump, Presiden AS. Kalian aja lah kemana, ke Arab Saudi, ke Ukraina. Inilah ya ngakunya pinter, nggak taunya goblok. Jadi kita bisa bayangkan apa yang dilakukan. Saya nggak katakan ini dilakukan oleh Joko Widodo, karena Joko Widodo itu yang kita udah tahu 10 tahun ini bajingan penipu. Udah pasti dia tidak punya ijazah. Hari ini belum terbuka. Dalam waktu secepatnya akan terbuka kelakuan bejat yang dilakukan oleh ya Polri. Bersikaplah profesional, jujur, adil. Sampaikan kepada anak-anak muda yang notabene anak-anak saya, jangan biarkan kondisi bangsa yang carut marut ini oleh yang namanya Joko Widodo dan turunan anaknya menghancurkan negara ini. Sekali lagi, anak muda, khususnya mahasiswa, kelompok-kelompok yang terdidik, jangan sampai masa depanmu
dirampas oleh manusia penipu, rakus. Ini ada tindak kriminalisasi. Saya nggak jelaskan lain-lain. Tapi ini terjadi karena pemerintahan kita dan karena aparat kita tidak beres. Kan nyalain pemerintah lagi ya. Inilah mulut kotor ya dari Sunarko. Roy JS ini orang-orang nekat, orang-orang yang sudah tidak berpikir sehat, orang yang selalu membolak-balikkan fakta, yang salah dinyatakan benar, yang benar dinyatakan salah. Inilah kalau saya menyebut ini zaman edan, ya zaman edan, bahwa yang benar sudah tidak dipercaya, yang salah malah dipercaya, sehingga masyarakat ini sudah ibaratnya kena racun, ya, sehingga tidak bisa berpikir secara sehat lagi. Nah, celakanya ini kalau terus-menerus seperti ini dibiarkan oleh negara, maka kita akan terbentur, yaitu persatuan dan kesatuan kita akan terkoyak. Nah, oleh karena itu model-model orang seperti ini ya lawannya hukum. Tidak usah saya juga berkomentar, orang-orang berkomentar, biarlah dia berurusan dengan hukum, tidak lagi berurusan dengan Pak Jokowi dan tidak lagi berurusan dengan Pak Paiman. Tapi biarlah hukum, karena memang hukum yang akan membenturkan mereka. Kenapa? Nanti dia akan dipenjara, ya kan? Kalau sudah dipenjara, ya mereka juga akan berpikir anak istrinya jadi malu, anak istrinya jadi terlantar dan sebagainya. Kalau kita secara berpikir secara jernih kan sudah jelas bahwa ijazah ini sudah, laporan mereka sudah di SP3 oleh Mabes Polri. Lembaga yang menerbitkan ijazah UGM sudah menyatakan Jokowi itu kuliah lulus dan ijazahnya asli. KPUD, KPU Pusat, kemudian teman-temannya ya Baris Krim Polri sudah menyatakan asli. Mau bukti apa lagi? Nah, ini dasar orang yang sudah tidak bisa berpikir secara benar, secara waras, ya apapun dia akan dianggap salah. Pak Jokowi loh, presiden 10 tahun yang sudah membangun bangsa Indonesia sehingga harkat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia itu naik loh di mata dunia. Bahkan kita pertumbuhan ekonomi, ya kan, kemudian berbagai macam sumber daya alam yang dulu dikuasai asing ditarik kembali menjadi miliknya Indonesia lagi. Pembangunan yang luar biasa masih dihina-hina seperti itu gitu. Kalau saya masuk aja lah, saya orang bawah ya dihina-hina. Ini presiden yang pernah memimpin bahkan sampai sekarang aja nih, kemarin itu waktu ada kongres PSI, presiden yang datang ke rumah Pak Jokowi kemudian ngajak makan di Bakmi Solo. Bayangkan, seorang presiden aja menghargai Jokowi, ini rakyat biasa yang belum punya kontribusi kepada negara ini malah mencaci maki, memboikot. Saya kira itu, saya minta pengennya ya segeralah proses hukumnya dipercepatlah gitu. Prof, gugatan Prof itu kan kepada Rosyuri hanya dibahas dengan tertawaan, agak sakit hati juga guys Prof. Oh ya, tertawa aja. Jadi gini, saya melihat dari faktor psikologis mereka, sebenarnya dia menangis, dia itu pura-pura aja membuat gembira dia, tapi sebenarnya dia sudah diamuk istrinya, sudah diamuk anaknya mungkin ya. Jadi dia juga gelisah sebenarnya. Kenapa? Pasti dia akan masuk penjara, pasti dia tersangka, saya yakin ya, pasti dia akan tersangka dan masuk bui, yakin. Makanya dia tertawa-tawa, biarin aja. Itulah kehebatannya dia, seorang sudah harusnya sudah mengaku salah, tapi masih, kalau orang Jawa itu sombong ya, sombong, masih angkuh, tetap merasa benar. Jelas beberapa indikator aja menyatakan ijazah Jokowi asli masih aja 11 triliun persen, mana ada 11 triliun persen, 100% aja belum ini bisa membuktikan gitu. Mana dia bisa membuktikan, mana? Kok malah Jokowi yang suruh membuktikan? Lo kalau dia nuduh palsu, aslinya dia tunjukin ini bukan aslinya. Lo dia nggak bisa menunjukkan palsu atau asli kok sudah nuduh saya. Ini kan bikin perkara baru. Artinya kemungkinan dari status civil next ini mungkin bisa tersangka Prof itu apa? Oh, saya yakin 100%. Saya nggak usah muluk-muluk karena angka paling tinggi itu 100% yakin dia akan tersangka, terutama Suryo, dan pasti dia akan dipunis dengan undang-undang ITE 9 tahun ke atas. Ya, yakin Roy Suryo CS bakalan masuk penjara. Betul kalau kata Prof Paiman ini, Pak Prabowo Subianto, presiden mengunjungi Pak Joko Widodo. Pak
Prabowo sebagai presiden aja menghormati mantan presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Nah, ini apalagi orang biasa seperti Roy Suryo CS. Kontribusi mereka terhadap negara itu apa? Ya, persis yang dikatakan oleh Prof. Paiman tadi. Mereka tidak hormat kepada mantan presiden ke-7 Pak Joko Widodo yang telah berjasa untuk Indonesia. Nah, silakan ketik komentarkan di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini agar masyarakat tentunya bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Akbar CK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.